Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas stock battle yang kemarin udah kita polling. Nah, jadi kemarin kita sempat bikin polling di Instagram story dari Instagram Ruang Saham. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya adalah hari ini kita akan bahas technical analysis dari saham Agro, BRIS, dan Arto. Nah, stock battle ini bisa dikatakan menjadi salah satu sesi baru dari Ruang Saham. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali join, jangan lupa kalian boleh like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian biar gak ketinggalan analisa kita. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan langsung masuk di chart. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat salah satu tampilan chart dari saham Agro. Nah, hari ini kita akan bahas bedah teknikal 3 emiten, yaitu Agro, BRIS, dan Arto. Nah, jadi banking bisa dikatakan menjadi salah sektor yang cukup terpukul, apalagi bank digital. Ya, Agro dan Arto bisa dikatakan juga udah mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, banking bisa dikatakan udah turun sejak bulan Juli 2021 sampai Juli 2022 ini, penurunan dari si Agro ini sendiri aja, dia dari peak sampai hari ini itu udah minus 70%, teman-teman. Nah, yang kebalikannya, padahal dari awal tahun 2020 hingga Juli tahun 2021, saham Agro itu terus-menerus naik. Nah, apa sih kok yang menjadi penyebab si Agro ini jadi anjlok? Nah, jadi bisa dikatakan, ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa semua saham yang naik, saya selalu katakan, pasti ada turunnya juga. Ya, begitu pula dengan saham yang turun, pasti ada naiknya juga. Nah, banking bisa dikatakan cukup lebih parah lagi ketika memasuki bulan Maret, di mana US sudah mulai inflasi, suku bunga dari US sudah mulai naik, kemudian dilanjutkan di bulan Mei dan Juni kemarin, inflasi Indonesia juga udah mulai naik. Hal tersebut membuat yang namanya banking ini makin lama makin turun. Nah, saat ini banyak teman-teman yang banyak nanyain, yaitu gimana nih kabar buat agro. Jujur, kalau dari tim saham, kita udah lama banget menghindarin saham agro. Ya, karena memang trennya itu seperti yang teman-teman bisa lihat, dia itu masuk dalam fase downtrend. Ya, nah ada satu pepatah buat trader, yaitu kita nggak akan tahu seberapa tinggi suatu saham itu akan naik ataupun seberapa dalam suatu saham itu akan turun. Oleh karena itu, don't fight the trend. Ya, buat teman-teman yang masih nggak paham trend, kalian bisa langsung cek video kita yang minggu lalu. Nah, overall saat ini agro dalam jangka besarnya dia masih berada dalam fase downtrend. Tapi di jangka menengah, dia itu udah mulai keluar dari fase downtrend-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua garis. Nah, dua garis ini kita udah bisa lihat ya, secara trend di garis besar, paling enggak, kita bisa melihat bahwa agro itu punya potensi buat bisa naik sampai ke area resisten garis biru yang atas ini. Oke, tapi ingat ya, ketika tren itu lagi turun, maka suatu saham itu punya kecenderungan untuk turun lebih dalam. Tapi kita bisa melihat di sini agro itu udah mengalami yang namanya percepatan dan melebar dari garis tren lainnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar agro itu punya potensi buat kembali hit resisten. Itu ada. Atau potensi yang kedua dari agro yaitu dia bakalan sideways dulu di sini. Kayak gini. Ya, overall saat ini kita melihat agro ini punya resisten di 870 dan di area 9, let's say 1000, teman-teman. Ya, ini akan jadi dua resisten buat si agro. Oke, jadi buat teman-teman yang memang tertarik buat masuk di agro, jujur kalau dari tim Saham kita bakalan buat NC dulu. Apalagi semenjak dia bikin lower low di bawah 800 atau 790 yang dulu dia pernah buat. Nah, itu akan menjadi salah satu poin negatif buat si agro saat ini. Oke, nah buat teman-teman yang memang mau masuk di agro, saya rasa best buy-nya saat ini adalah di area 720, 750, atau kalau dia memang jebol ke bawah lagi, maka dia potensial untuk turun ke 600 atau 605. Oke, itu buat agro. Kita tahan dulu dan kita masuk di BRIS. Nah, BRIS juga baru-baru ini mengalami kenaikan. Dan banyak teman-teman dari follower Hang Saham yang juga udah mulai menotis kenaikan ini. Apakah si BRIS ini memang udah saatnya rebound apa enggak? Nah, jadi BRIS ini sempat mengalami satu fase sideways yang cukup panjang dari Januari sampai akhirnya dia jebol supportnya itu di bulan Mei kemarin.
ya. Nah, sebenarnya BRIS ini udah keluar dari zona downtrend, teman-teman. Dia udah keluar dari zona downtrend dan kalian bisa lihat. Cuma memang penurunannya itu masih berlanjut. Nah, satu sisi kita nggak masuk di BRIS itu karena dia sempat jebol support di area 17.50. Dan otomatis teman-teman harus ketahui, support yang pernah dijebol akan jadi yang namanya resisten. Oleh karena itu, kalau kita lihat hari ini, si BRIS ini ada kemungkinan besar dia akan mencoba untuk testing resistennya di area 1750 sampai 1800. Nah, buat kalian yang belum masuk, pertanyaannya biasa adalah, masih boleh masuk nggak sih, Go? Jujur, kalau menurut tim Hang Saham, kita mending wait and see dulu di saham BRIS. Kenapa? Kalau kalian masuk saat ini, maka kalian punya target itu sekitar 5%. Dan risiko kalian yang bisa kalian dapati, kita bisa mencari support dari yang namanya BRIS itu paling nggak di sini. 15.50, yang berarti risknya udah sekitar 7%. Ya, jadi overall kita bakalan wait and see dulu. Di BRIS, rencana dari Hang Saham adalah kemungkinan besar kita bakalan tungguin si BRIS ini ada koreksi normal, baru kita masuk. Oke, let's say seperti ini. Kalau nanti BRIS ada koreksi normal, let's say dia turun sampai di area 15.20 sampai 15.50, nah di sana baru teman-teman mulai koleksi. Ya, jadi itu adalah strategi kita buat BRIS. Target terdekat BRIS itu masih sama. Kita masih melihat 1.800 akan jadi resisten yang cukup kuat. Nah, kita tahan lagi BRIS. Kita lanjut ke salah satu banking yang cukup terkenal, yaitu Arto. Nah, saat ini Arto itu bisa dikatakan juga mengalami penurunan yang cukup parah. Ya, di awal bulan Mei, ya, di awal bulan Mei sampai Juni itu banyak banget orang yang konsultasi mengenai Arto, teman-teman. Jadi Arto ini memang udah mengalami patah tren itu sejak bulan Maret. Dan sejak bulan Maret tim Hang Saham itu udah gak pernah masuk di Arto. Bahkan di sesi konsultasi pun kita sering ingetin ke teman-teman, yaitu kalau sampai Arto turun di bawah 14.000 udah prefer keluar dulu. Nah, tapi akhir-akhir ini Arto juga udah keluar dari zona downtrend-nya, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat Arto itu udah keluar dari zona downtrend-nya dan fase uptrend-nya juga udah dimulai. Nah, jujur kalau dari tim Hang Saham, dari Agro, BRIS, dan Arto, kita paling suka dengan analisa teknikal dari si Arto ini sendiri. Kenapa? Yang pertama, dia udah confirm dia bisa keluar dari zona downtrend. Dan yang kedua, di sini, di satu sisi, dia juga udah bikin yang namanya pattern cup and handle, teman-teman. Pattern cup and handle adalah salah satu bullish reversal. Nah, kalian bisa lihat, ini adalah pattern cup and handle yang dibuat oleh Arto. Nah, oleh karena itu, kita masih melihat potensial Arto itu bisa naik cukup besar. Paling nggak dia akan mencoba menguji titik support yang dulunya pernah terbuat, dan saat ini akan jadi resisten. Selain itu, good news-nya lagi buat si Arto ini adalah ada beberapa gap yang memang dia belum tutup, ya. Nah, ini ada satu gap yang kemungkinan besar dia belum tutup. Ya, itu kemungkinan besar dia akan tutup. Tapi ingat teman-teman, gap itu cukup beresiko. Jangan-jangan dia cuma tutup gap lalu turun lagi. Itu bisa jadi resiko buat kita para trader. Oke? Nah, teman-teman, saat ini tuh bisa dikatakan baik Agro, baik BRIS ataupun Arto, itu bisa dikatakan saat ini banking tuh lagi galau banget. Ya, galau karena inflasi, galau karena US itu dolarnya lagi kuat banget, kemudian galau karena suku bunga US lagi tinggi banget, dan yang terakhir adalah apakah di bulan Agustus besok suku bunga Indonesia itu akan naik apa enggak? Kalau memang inflasi itu bisa tertahankan, harusnya pemerintah masih bisa menahan yang namanya suku bunga dari bulan Juli ini. Itu akan jadi good news buat emiten-emiten seperti Arto yang masuk dalam banking dan teknologi. Oke, nah teman-teman, kalian harus ingat ya. Jadi baik Agro, BRIS, dan Arto semuanya pasti punya resiko. Ya, cuma dari stock battle hari ini, kalau disuruh pilih salah satu, kemungkinan besar tim Hang Saham itu akan pilihnya di Arto. Kayak gitu. Oke? Oke guys, jadi itulah hasil dari stock battle antara Agro, BRIS, dan Arto. Tapi kembali lagi, tetap disclaimer on, keputusan jual ataupun beli tetap di tangan teman-teman. Kalau kalian merasa setuju dengan pendapat Hang Saham, kalian boleh tetap lakukan analisa ulang. Tapi kalau kalian nggak setuju dengan pendapat dari Hang Saham, kalian boleh tidak mengikuti pendapat kita. Thank you for watching, see you on the next video.